Anggur banyak disukai karena rasanya yang manis, segar, serta teksturnya yang lembut dan mudah dimakan. Dibanding jenis buah lainnya, anggur memang memiliki harga yang relatif mahal karena proses budidayanya yang memerlukan perawatan intensif. Selain itu, masa panen anggur yang terbatas dan proses distribusi yang memerlukan penanganan khusus agar tetap segar, turut meningkatkan biaya produksinya. Di antara banyak jenis anggur, anggur hijau Seedless Muscat memiliki keunggulan rasa dan aroma yang kuat yang tidak ditemukan pada jenis anggur varietas lainnya. Selain itu, tekstur dagingnya yang lembut tanpa biji memberikan pengalaman makan yang lebih nyaman. Anggur Seedless Muscat juga memiliki daya tahan yang baik setelah dipanen, sehingga lebih lama segar dibandingkan beberapa jenis anggur lainnya. Dari sisi nilai ekonominya, anggur hijau Seedless Muscat memiliki permintaan tinggi di pasar internasional karena kualitas dan kepraktisannya. Negara-negara penghasil utama anggur ini adalah Amerika Serikat, Italia, Spanyol, dan Jepang, dengan dukungan teknologi pertanian modern seperti irigasi presisi, kontrol suhu, dan penggunaan sensor untuk memantau kondisi tanaman. Teknologi ini memungkinkan petani meningkatkan hasil panen dan kualitas buah, menjadikan anggur hijau Seedless Muscat salah satu komoditas unggul di pasar global. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pertanian anggur Seedless Muscat. Tahapan pertama dalam budidaya anggur hijau Seedless Muscat dimulai dengan pemilihan lahan dan tanah yang sesuai. Anggur ini membutuhkan lahan yang terkena sinar matahari langsung sepanjang hari dengan iklim yang cenderung hangat. Tanah yang ideal harus berdrainase baik dan kaya akan unsur hara, seperti tanah lempung berpasir dengan pH netral hingga sedikit basah. Ketersediaan sinar matahari sangat penting untuk memastikan kualitas dan rasa manis pada anggur. Selain itu, lokasi lahan juga sebaiknya memiliki perlindungan dari angin kencang yang dapat merusak tanaman pada saat cuaca buruk. Karena anggur hijau Seedless Muscat tidak memiliki biji, bibitnya dihasilkan melalui teknik stek batang. Petani memilih tanaman induk yang sehat dan berkualitas, kemudian mengambil potongan batangnya yang sudah berumur sekitar 1 tahun. Batang ini dipotong sepanjang 25 hingga 30 cm, lalu ditanam dalam media tanam khusus hingga tumbuh akar. Proses ini biasanya memerlukan waktu sekitar 4 hingga 6 minggu sebelum stek siap dipindahkan ke lahan utama. Pada tahapan ini, petani harus memperhatikan terhadap kelembaban dan nutrisi yang sangat penting untuk memastikan keberhasilan pertumbuhan bibit. Salah satu elemen penting dalam budidaya anggur ini adalah penggunaan tiang dan sistem penopang yang tepat. Tiang ideal yang digunakan memiliki ketinggian sekitar 2 meter dan biasanya terbuat dari bahan besi atau kayu yang kuat. Bentuk tiang yang paling umum adalah berbentuk huruf T dengan kawat yang direntangkan di antara tiang-tiang tersebut. Sistem ini membantu merambatkan tanaman anggur dan memberikan ruang yang cukup untuk pertumbuhan daun dan buah. Penopang yang baik juga membantu tanaman mendapatkan sirkulasi udara yang lebih baik dan mencegah kelembaban berlebih yang bisa memicu penyakit. Beberapa perawatan rutin yang sangat penting dalam proses budidaya anggur hijau Seedless Muscat adalah pemangkasan atau pruning yang dilakukan setiap tahun setelah musim dingin untuk merangsang pertumbuhan tunas baru.
Sementara itu, pemupukan dilakukan dengan pupuk organik atau pupuk kaya nitrogen pada awal musim tanam. Sementara pupuk fosfor dan kalium diberikan pada tahap pembuahan. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan monitoring rutin dan penggunaan pestisida organik saat diperlukan. Hal ini sering dilakukan terhadap serangan kutu daun dan jamur yang sering menyerang tanaman anggur. Setiap tahap perawatan ini membutuhkan waktu dan ketelitian, dengan pruning yang biasanya dilakukan dalam waktu 2 hingga 3 hari, tergantung luas lahan. Perawatan tanaman anggur hijau seedless muscat juga melibatkan pembersihan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman. Gulma ini biasanya dibersihkan menggunakan traktor pemangkas rumput yang dilengkapi dengan bilah tajam untuk memotong gulma tanpa merusak tanaman. Selain itu, petani juga menggunakan mesin penggembur tanah yang berfungsi membalik struktur tanah di sekitar tanaman, sehingga akar bisa mendapatkan sirkulasi udara yang lebih baik dan penyerapan nutrisi yang lebih optimal. Pembersihan gulma dan penggemburan tanah ini dilakukan secara berkala, biasanya setelah musim hujan atau ketika gulma mulai tumbuh terlalu lebat, sekitar 2 hingga 3 bulan sekali. Proses ini membantu menjaga kualitas tanah dan mencegah persaingan nutrisi antar gulma dan tanaman anggur. Sistem irigasi tetes merupakan metode yang paling sering digunakan dalam budidaya anggur hijau seedless muscat. Sistem ini bekerja dengan mengalirkan air langsung ke akar tanaman melalui pipa yang dipasang di sepanjang deretan tanaman anggur. Kelebihannya adalah efisiensi air yang tinggi karena air tidak terbuang percuma dan kelembaban tanah dapat dikontrol dengan lebih baik. Irigasi tetes juga membantu mengurangi resiko penyakit karena bagian atas tanaman tetap kering. Biasanya sistem ini dioperasikan secara otomatis dan dijalankan selama beberapa jam setiap hari, tergantung kebutuhan tanaman dan kondisi cuaca. Salah satu proses penting yang dilakukan oleh petani sebelum pemanenan adalah proses penjarangan bakal buah anggur untuk mengoptimalkan kualitas buah, termasuk ukuran dan rasa. Penjarangan biasanya dilakukan ketika buah anggur sudah terbentuk, namun memiliki ukuran yang lebih kecil dari rata-rata, cacat atau tumbuh tidak merata dalam tandan. Buah-buah yang tidak sempurna ini biasanya tidak akan berkembang dengan baik dan justru dapat menghambat pertumbuhan buah yang lebih besar dan berkualitas. Proses penjarangan ini dilakukan sekitar 3 hingga 4 minggu setelah pembungaan untuk memastikan tanaman tidak terlalu terbebani sehingga setiap tandan mendapatkan nutrisi yang cukup. Dalam pertanian modern, petani anggur hijau seedless muscat juga menggunakan teknik seperti pemangkasan daun yang menutupi buah dan pengaturan irigasi tetes untuk mengurangi suplai air pada fase pematangan. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kadar gula pada buah dan menghasilkan rasa manis yang khas. Proses pemanenan anggur hijau seedless muscat dilakukan secara hati-hati dengan tangan untuk mencegah kerusakan pada buah. Pemanenan biasanya dilakukan pada pagi hari ketika suhu udara masih dingin untuk menjaga kesegaran buah. Anggur dipotong bersama dengan tandannya dan setiap tandan diperiksa kualitasnya sebelum dimasukkan ke dalam keranjang. Proses ini memakan waktu sekitar 2 hingga 4 minggu tergantung luas kebun dan tingkat kematangan buah. Setelah dipanen, anggur harus segera dikemas agar tetap segar. Pengemasan dilakukan dalam wadah plastik atau kotak karton yang memiliki ventilasi untuk menjaga sirkulasi udara. Setiap kotak dikemas secara hati-hati untuk mencegah buah saling menghimpit dan rusak. Sebelum didistribusikan ke toko, anggur disimpan dalam ruang bersuhu dingin antara 0 hingga 2 derajat Celcius.
Penyimpanan dingin ini memastikan anggur tetap segar hingga tiba di toko swalayan dan siap dijual kepada konsumen.